Saya beri contoh lagi, misalnya orde berikutnya. Kalau tadi 2, sekarang orde 3. Ya. Sama saja, caranya adalah orde 3 berarti nanti ada fungsi X0, 1, 2, dan 3. Ya. Orde 5 berarti ada 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, dan 4. Ya. Jadi orde 2 itu nanti 0, 1, 2. Orde 3 0, 1, 2 sampai 3. 4 juga demikian, ya. Jadi kalau orde 3 berarti nanti di sini saya tulis mulai dari X0 begitu nulisnya, ditambah fungsi X1 ditambah fungsi X2 ditambah fungsi X3, ya. Ya. Jangan ditulis mendatar semua ya, nanti kayak sepur ya. Tulis di bawahnya. Karena nanti kalau ingat bahwa kalau datanya itu 5 berarti kita bisa membuat pangkat 4 ya, orde 4. Kalau datanya 7 kita bisa membuat orde 6 dan seterusnya. Ya. Nah, ini kita anggap datanya 4 berarti kita bisa mengambil mulai dari X0, X1, X2, X3 sehingga kita nanti bisa mendapatkan suatu orde pangkat 3 ya. Jadi kita lihat di sini orde 3 dengan catatan datanya 4 ya, yaitu X0, X1, X2 dan X3. Nah, bagaimana kita nulisnya? Seperti tadi adalah X min X0 dulu, X min X1, maaf karena ini 0 berarti tidak ada nolnya ya, malah terbalik nanti ya, maaf. Ini kita lihat ini 0 berarti ini 1, ini 2 dikurangi X min X3 ya. Jadi ini lihat, ini fungsi X0 berarti di sini 1, 2, 3. Ini dibagi pengalinya X0 berarti di sini X0 min X1, X0 min X2, X0 min X3 ya. Ini fungsi X1 berarti nanti tidak ada satunya. Saya tulis agak gini, X min X0, satunya tidak ada berarti X min 2, X min X3 dibagi X1 dikurangi X0, X1 dikurangi X2, X1 dikurangi X3 ya, gampang kan? Ini X2 berarti tidak ada duanya, berarti di sini X min X0, X min X1, X min X3. Pembaginya adalah X2 min X0, X2 min X1, X2 min X3. Demikian pula yang terakhir, berarti tinggal X min 0, X min X1, X min X2. Ini tinggal X3 min X0, X3 min X1, X3 min 2. Jadi seperti itu. Mau pangkat 1000 silahkan. Ya, nah sekarang saya beri contoh. Jadi ini ya, sedapat mungkin kalian menggunakan data sebanyak-banyaknya sehingga mendapatkan
orde atau pangkat polinomial sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kalian diberi data 5, berarti harus membuat orde 4 ya. Datanya 7 harus membuat ordenya 6 ya. Datanya 1000 ya harus membuat ordenya 999. Karena dengan orde yang lebih tinggi, akurasinya akan semakin tinggi ya. Ini contohnya, saya beri contoh misalnya ya. Diketahui X0-nya sama dengan yang sebelumnya, ini fungsi len ya, sama dengan 1, maka fungsi X0-nya adalah 0, X1-nya adalah 4, kemudian fungsi X1-nya adalah 1,386 ya. Kemudian X2-nya sama dengan 6, fungsi X2-nya sama dengan 1,792 ya. Pertanyaannya adalah mencari fungsi X di mana X sama dengan 2 ya. Ini fungsi len ya. Jadi dari data 3 data ini kalian harus mencari X sama dengan 2. Kita lihat X sama dengan 2 letaknya antara 1 dan 4, 2 di sini. Berarti nanti datanya yang dicari ini ya harusnya ada di antara ini ya. Lebih kecil dari 1,3, lebih besar dari 0 ya. Begitu. Nah, sekarang kita lihat, berarti kalau ada 3 data, berarti saya harus membuat orde 2 ya. Ini jangan kalau nanti ujian mestinya orde 2, tidak. Kalau datanya 5, berarti Anda harus membuat orde 4. Datanya 8, Anda harus membuat ordenya 7. Datanya 4 harus membuat ordenya 3 seperti ini ya. Gitu. Kalau 3 ini lebih sederhana ya. Karena lebih kecil nanti nilainya juga lebih kecil. Gitu. Jadi kalau datanya 4, 1, 2, 3, 4 berarti harus membuat orde 3. Datanya 7 harus membuat orde 6. Karena ini datanya 3, harusnya membuat ordenya orde 2 ya. Tuh. Bagaimana orde 2? Kita tulis jawabannya di sini. 2x 2 itu adalah 0, 1, 2 ya. Jadi ya, ingat ini x0, x1, x2 berarti sampai di sini. Kita pajang di sini fungsi x0, fungsi x1, fungsi x2 tambah. Mudah kan? Kita lihat di sini. X0 berarti yang tidak ada adalah 0. Berarti X min X1, X min X2. X0 berarti di sini X0 dikurangi atasnya X1, X0 min X2. Kemudian yang di sini yang adanya 1 berarti di sini adalah X min X0, X min X2. Ini X1 min X0, X1 min X2. Kemudian X min ini 2 berarti ini 1 X min X1 dibagi X2 min X0 dibagi X2 min X1. Nah, sekarang tinggal 2x, kita masukkan datanya. X
min X1 4 kali X min X2 6 dibagi X0 min X1 1 min 4 dibagi X0 min X2 1 min 6 dikali fungsi X0 nya adalah ini 0 ya. Oke, ditambah X min X0 nya 1, kemudian X min X2 nya adalah 6 ya, dikali fungsi X1 nya adalah 1, ini nanti di sini 1,386 ya. Ini dulu mana tadi sampai di sini. Ini X1 min X0 4 min 1, kemudian X1 min X2 4 min 6 ya, begitu, dikalikan fungsi X1 ini ya, kemudian ditambah X min X0 X0 nya berapa? 1, kemudian dikali X min 1 adalah 4, kemudian dibagi dengan X2 nya adalah 6 min 1, ini 6 min 4, kali fungsi X2 nya adalah 1,792 ya. Coba perhatikan yang terakhir, kita lihat kita sudah mendapatkan persamaannya ya, dengan tidak perlu dikalikan semua, kita bisa lihat di sini pangkatnya adalah 2 ya. X ini X kali ini ya, pangkat tertingginya 2, ini juga 2, semuanya 2. Mau dikalikan yang nanti kelumpukan X kuadrat berapa, X nya berapa boleh, tapi nggak perlu lah ya. Yang penting kita bisa mendapatkan di sini apa namanya, angka-angkanya, apa namanya, persamaannya. Ini adalah bentuk X kuadrat ya. X nya yang paling tinggi adalah X kuadrat ya. Nggak mungkin ada yang 3 kan, konstan mungkin ada, ini kali ini konstan ya. Tapi X kali X kuadrat, X kali min 6 pangkatnya 1 ya. Oke. Nah, dari sini yang ditanyakan adalah X sama dengan 2. Berarti fungsi 2 di titik X sama dengan 2 itu sama dengan, masukkan aja X-nya sama dengan 2. Tinggal 2 min 4 1 min 4 kali 2 min 6 1 min 6, kali 0 ya, enggak usah ya. Ya, terlanjur ya. Kemudian di sini 2 min 1 dibagi 4 min 1, 2 min 6 dikurangi 4 min 6 kali 1,386 ditambah terakhir adalah 2 min, kok min 1 lagi? Oh iya, 1, 6 min 1, 2 min 4, 6 min 4. Kali koefisiennya adalah 1,792. Bisa dihitung sendiri pakai kalkulator ya, begitu ya. Jadi intinya apa adalah, yaitu
Lagrange maupun polinomial Newton itu adalah yang paling penting kita bisa mendapatkan bentuk persamaannya dalam bentuk polinomial. Baik Newton maupun Lagrange ini bisa kita dapatkan bentuk persamaannya. Silahkan nanti di rumah menyederhanakan bentuk ini, kalikan semua, nanti x kuadratnya jadikan 1, x-nya jadi 1, konstannya jadi 1, kan lebih bentuknya sederhana ya. Tapi kalau di ujian tidak perlu nanti karena itu butuh waktu ya. Begitu. Kalau di rumah silahkan ya. Jadi intinya sekali lagi bahwa kita harus mendapatkan persamaan ini, termasuk Newton yang kemarin ya. Newton kemarin mulai dari B0, B1, 2, 3 dan seterusnya ya. Demikian pula Lagrange. Kemudian yang kedua, ini contohnya adalah orde 2. Kalian nanti di ujian jangan mengerjakan kalau keluar pasti orde 2, tidak ya, tergantung dari jumlah datanya. Kalau datanya 5 ya berarti orde 4. Kalau datanya 7 berarti orde 6 dan seterusnya. Nah, kemudian Anda tulis seperti ini, jangan ditulis menyambung begitu ya kayak sepur nanti ya. Ditulis ke bawahnya ya aja seperti ini ya, di bawahnya. Apalagi kalau orde 4 misalnya, oh panjang ini nanti ya. Begitu. Nah, jadi inilah metode Lagrange paling mudah, cuman yaitu harus apa namanya nanti cepet-cepetan pukul kalkulator ya itu. Nah, saya kira itu metode interpolasi. Nanti analisa regresi juga sebenarnya interpolasi ya, tapi bentuknya lain, sedikit lain. Jadi interpolasi ini tujuannya adalah mencari suatu data yang tidak ada